horas marihita saluhna. Tabuk kama masuk acara pertanyaan keluarga Saresot Martoba Medan, Distrik 20 Sia Deli Serdang, Rabu tanggal 15 Juli 2020. Marede ita siat bukwede nomor 10 tolu ayak sada rodi 2 datama ende honokku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pada pertanyaan malam ini tertulis pada Ulangan 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita membacanya. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya, apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi
pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Adorakso jamita maredde hitasian buku ede nomor 110 ayat 2 debata situlu sada. Kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga pada sampai saat ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah pertangyangan kami saat ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, renungan untuk pertangyangan kita malam ini tertulis dalam Markus pasal 12, dimulai dari ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-44. Saya baca untuk kita semua. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan berjemaat, mungkin kita pernah mendengar ungkapan yang mengatakan nagudangan pilihan di HKBP. Di ibadah minggu saja sudah 3 kali persembahan, pertangyangan sekali. Berbeda lagi dengan persembahan bulanan atau persembahan tahunan. Bahkan masih ada lagi persembahan untuk diakoni sosial dan lain sebagainya. Jika pernyataan itu yang muncul, sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa yang memotivasi saudara memberikan persembahan kepada Tuhan? Banyak orang Kristen berpikir, ya dari dulu orang Kristen sudah memberi persembahan, maka saya juga harus memberi persembahan.
Jika itu yang menjadi motivasi kita, maka memberikan persembahan akan dilakukan dengan terpaksa karena dianggap tradisi dan mungkin merasa sungkan kalau dia tidak memberi persembahan. Ada juga yang berpikir bahwa memberi persembahan itu sesuai dengan konsep tabur tuai. Jika kita memberi persembahan, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Atau ada yang berpikir bahwa ketika kita memberi 100.000, Tuhan akan membalas 1 juta, dan semakin besar kita memberi, maka semakin besar pula Tuhan akan membalasnya. Jika pemahaman itu yang ada di dalam diri kita, maka persembahan akan dipahami sebagai sogokan kepada Tuhan. Motivasi demikianlah yang akan diluruskan melalui nats khotbah kita saat ini. Sesungguhnya seperti apa konsep persembahan Kristen sesuai dengan firman Tuhan? Persembahan adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hidup orang beriman atau orang yang percaya. Atau memberi persembahan adalah bagian integral dari ibadah orang percaya. Atau dengan kata lain, memberi persembahan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari hidup orang beriman. Itulah yang disebut dengan persembahan. Oleh sebab itulah, totalitas kehidupan orang percaya merupakan persembahan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadah yang sejati. Kita dapat melihat dalam Roma 12 ayat 1. Maka totalitas itu harus kita tampilkan dengan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Secara umum persembahan adalah respon umat atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, nats khotbah ini merupakan praktek memberikan persembahan. Markus menginformasikan dan mengutarakan secara detail siapa-siapa saja yang langsung mengantarkan persembahannya yang datang dari berbagai latar belakang, kondisi, dan kehidupan yang berbeda. Itulah yang diperhatikan Yesus ketika dia duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya yang memberi persembahan dengan jumlah yang besar, namun tidak kalah menggembirakan, ternyata dari antara orang banyak itu ada seorang janda miskin yang memberikan persembahannya sebanyak 2 peser, yaitu 1 duit. Ternyata posisi manusia dalam memberikan persembahan adalah sama, yaitu sama-sama sebagai pemberi persembahan. Dari pemahaman ini kita dapat melihat bahwa persembahan adalah bagian hidup orang percaya. Hidup orang beriman akan dimampukan oleh Tuhan untuk mengucap syukur melalui persembahannya kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mempersembahkan buah iman kita kepada Tuhan. Nominal persembahan bukanlah penentu, tetapi kualitas imanlah yang akan menentukan persembahan kita layak atau tidak di hadapan Tuhan. Hal itulah yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, bahwa sesungguhnya janda miskin tersebutlah yang memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan tersebut. Oleh sebab itu, secara tidak langsung Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya bahwa yang paling penting bagi Tuhan adalah motivasi kita memberi persembahan kepadanya. Kita harus menghindarkan diri memberi persembahan hanya untuk membujuk Tuhan
agar Dia memberikan segala yang kita butuhkan dalam hidup. Orang yang beriman, yang percaya akan pemeliharaan Tuhan, akan datang ke hadapan Tuhan, ke rumah Tuhan dengan membawa persembahan kepada Tuhan. Artinya persembahan yang kita berikan kepada Tuhan harus dari hati yang penuh sukacita, yang melimpah dari Tuhan. Jangan pernah memberi persembahan hanya karena terpaksa atau hanya karena tuntutan ibadah atau gereja. Yesus tidak terfokus dengan nominal, tetapi Yesus melihat dari hati, motivasi, dan keyakinan bagaimana seseorang memberikan persembahan. Walaupun mereka semua memberikan persembahan dari kelimpahannya, akan tetapi Yesus melihat dalam diri janda miskin tersebut ada pernyataan iman bahwa kehidupannya mutlak bergantung kepada anugerah Allah. Itu bisa kita lihat dari ungkapan Tuhan Yesus bahwa janda miskin tersebut memberikan persembahannya dari kekurangannya, dari seluruh nafkahnya. Dia berani mengorbankan seluruh yang ada di dalam dirinya, bukan dari kekayaan. Persembahan yang diberikan kepada Tuhan adalah persembahan yang tulus dan tidak terpaksa. Itulah sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang beriman dengan memberikan persembahan bukan dari nominal. Akan tetapi persentase berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dengan demikian, semakin besar berkat yang kita terima dari Tuhan, maka akan semakin besarlah sukacita kita di dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Dan ketika besar sukacita memberi persembahan kepada Tuhan, maka seiring dengan itu jugalah persentase persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, berikanlah persembahan sejuta kepada Tuhan, setia, jujur, dan taat. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan hingga pada saat ini. Firman-Mu telah menyapa kami ya Tuhan, bahwa ibadah dan persembahan yang kami berikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajari kami untuk selalu mengucap syukur kehadirat-Mu, untuk selalu mengucap syukur atas berkat-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, agar kami boleh mempergunakan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu seresort HKBP Martoba, dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami serahkan jiwa dan raga kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adorang sotangyang pangordianon, maredehitasian buku ede nomor 202 ayat sada pakai tikim. Martangyang mahita di bata Jahoba amanami na marhabangsa di Banua Ginjang mauliate matuhad di pasahanami tuho aladingkan di basam na setoktong di lehokko di bagasan ngulu nami
sahadio basona le Tuhan takasdo dipakilalahok kami. Panupakmu doho padonganyomu di perdalanan ningudu nami. Di doho kodu hahipasod doho gugu di hami Tuhan. Bui hami mangulahon ulaun nami siganupad. Jala bui hami ale Tuhan lahu patudus solo maniroham. Markite hite akapabahinan nami. Dio basot Tuhan marpungudu hami ruas ni huriam nasare soton. Patupahu parsobuan nami tuho ale Tuhan. Di bagasa partayangan nami. Hakabipi martuba nasare soton ale Tuhan. Di bataja huba ama nami. Saluhukna ale Tuhan dinggan di basam nok kujalo hami. Hamulate holon nami male Tuhan apala dio basot. Jalan namangido mahat kami tuho ale Tuhan. Disudi akka hagaliw do akka haurangan nami ale Tuhan. Saya ajari hami Tuhan pakatik kinanengro uhut pargugui. Asa margugu hami Tuhan patulus tollo menirham. Jala sabuya ale Tuhan. Ulahu kami saluhukna akka ulaw na humbar tulo menirham dobe. Di bataja huba amanami. Katam naung tolhas tuhami Tuhan. Ima gugu di hami Tuhan. Lahu mangadu pisaluhukna akan namasa di bagasan akan ngudu namyo. Jalai magugu di hami ali Tuhan. Lahu mangula kaulaun nami. Di bataja huba aman nami. Tongod yo bason ali Tuhan. Jok do marsak kami. Jala holsoan. Jala lomos kami Tuhan. Lumu bima. Inorhon ni. Wabah penyakit namasa di bason ali Tuhan. Gabi jok ali Tuhan. Ganggu rohanami, lomos kami di perdalanannya kangulu nami, doho mangulahon akasiulaun nami ali Tuhan. Mau diate ma Tuhan, Tuhan ma aduk ko Tuhan di tonga-tongan di perpungan nami on. O mana fakos rohan nami ali Tuhan. O mali Tuhan nama yang gugu di hami ali Tuhan. Jala tokong marpakirimut di ho ali Tuhan. Di bataja huba amanami, pasu-pasu ma ruas ni huriam na adong di sare soto na li Tuhan asa toktong ali Tuhan marpangucad deod diho caddo akka pardalanan ninguduna songonima ali Tuhan atam naktol has tuhami Tuhan say pasu-pasuhom may tuhami Tuhan gabe makkorasi di hami doho pahirason do pahisarkon pardagion nang patudyon nami di bataja hubang nami tuho mahu pasahat kami daging dutod dinami. Jalo matang yang nami. Marhite anakmu Yesus Kristus dihokop jala si Pangulo kami. Amin. Marede ita sian buku ede nomor 510 ayat sada tabba 2. Begi jauh-jauh ni Yesus laus disomma hita papungu pelean. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.